Lanjutan daripada kegiatan kemarin, ini photo reading. Jadi si sang otak akan bisa merekam apa yang dilihat. Ini bisa kami tunjukkan dari kalimat per kalimat, paragraf per paragraf yang bisa digunakan untuk mata pelajaran di sekolah atau kuliah. Dan itu nanti kita akan mengalihkan kepada bagaimana memunculkan memfoto Al-Quran dari juz 30 atau juz amma. Sang otak nanti akan terlihat tulisannya terbaca, nanti akan kita tunjukkan. Setelah itu si Al-Quran juga begitu, akan muncul di dalam otaknya, tulisan Al-Quran itu akan dibaca, sehingga dia akan melekat sampai akan membawa pengaruh dampak yang cukup signifikan. Ini kita mulai dari Bintang. Dia membaca artikel dari majalah, dilihat 10 menit, langsung dia akan bisa terbaca di dalam otaknya. Bisa sampai lebih kecil ya, 5 menit atau 3 menit mereka akan bisa membaca dalam otaknya. Hanya dilihat, setelah itu dibaca di dalam sang otak. Mungkin ini si Bintang akan mulai itu. Akan melakukan ini foto reading yang pertama ini oleh Bintang. Bintang melakukan foto reading dari majalah Nurul Hayat dalam waktu kurang lebih 3 menit dengan jumlah 4 paragraf. Nah, foto reading ini caranya yaitu waktu membaca ini posisinya harus ya rileks, tegak ini, pokoknya seenjoynya. Terus kemudian bukunya ini agak condong ke kiri sebesar 45 derajat, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kepalanya ini tetap menghadap ke depan, cuman matanya ini melirik ke buku yang ada di bacaan ini. Jadi posisinya harus benar-benar rileks sesuai diri kita. Jadi silakan Bintang. Hanya dilihat aja atau gimana? Ya, ini tulisannya ini hanya dilihat, nggak dibaca, ataupun diapakan, cuma dilihat sekilas urutannya tulisannya. Nanti itu akan dibaca di otaknya waktu buku kita ditutup ini. Tunjukkan. Oke. Oh ya, ini ya. Dan langsung di film ini dimatikan. Yuk dibaca. Oke, sekarang kasihkan baca terus. Ya. Buka dong. Ajeng menyimak. Ya, saya akan menyimak bacaan ini dari majalah. Dan sebelumnya ada pemuda dari Nabi Isa alaihissalam yang bernama Nauf. Dia diutus berdakwah ke kota Persia. Beberapa pekan dia sampai di kota Persia tersebut. Saat menuju ke pasar, dia melihat sekumpulan lelaki. Ternyata sekumpulan lelaki tersebut sedang bermain lempar dadu. Lalu Nauf memperhatikan dan mempelajari aturan-aturan lempar dadu tersebut. Setelahnya, dia ikut bermain dadu dan memenangkan berkali-kali. Orang-orang yang di sana terkejut dan terpana, salah satunya yaitu anak menteri setempat. Anak menteri tersebut berniat mengajak makan malam Nauf untuk mengetahui trik supaya dia menang dalam dadu tersebut. Tapi Nauf berkata dia akan ikut saat dia diizinkan oleh ayahnya. Lalu anak menteri tersebut memohon kepada ayahnya untuk mengundang Nauf. Setelah diizinkan, dia menjemput Nauf. Nauf diterima oleh keluarga menteri tersebut, dan di sana telah dihidangkan makanan-makanan. Saat mau makan, Nauf membaca Bismillah. Bacaan ucapan Bismillah tersebut membuat setan-setan di situ semuanya berhamburan lari. Terus raja menteri tersebut yang melihatnya langsung bertanya kepada Nauf, "Siapa engkau? Kenapa saat engkau
masuk, semua setan-setan yang di sini berhamburan lari, dan saat mau makan semua setan-setan tersebut juga lari. Gimana apa yang dibaca? Bisa dijelaskan, Bintang? Ya, ini yang dibaca secara keseluruhan sudah sama seperti yang ada di majalah ini. Jadi yang ini yang dibaca. Sama ya? Sama. Sekarang Bintang, yang dirasakan apa tadi pada saat baca? Monggo bisa diceritakan setelah melihat tadi. Saat kita bacanya kan pakai derajat, jadi itu tidak dibaca. Jadi itu cuma melihatnya ya, melihat sekilas terus diulang-ulang setelah paham. Saat kita nanti menutup mata, jadi pas waktu itu sudah kelihatan. Jadi yang kita lihat tadi itu kelihatan. Kayak di depan mata gitu. Iya, saat itu sudah kelihatan. Oke, ini sekarang untuk melihat Al-Quran juga sama dengan jarak 45 derajat. Setelah itu dilihat saja, saya tutup mata terus dibaca di dalam otak. Sekarang lakukan ini. Kemarin anak-anak ini sudah belajar bagaimana mengartikan arti kata per kata. Sekarang sudah mulai menggambarkan, menulis di dalam otaknya. Oke, sekarang dilakukan untuk Fatin dan Faras ya. Nah, sekarang taruh sebelahnya dua surat. Saya kasih waktu 3 menit untuk itu. 2 menit aja. Oke, dimulai dari 2, 3, 2, 1. Setengah menit. Ingat, dilihat saja, bukan dibaca, bukan digambarkan, bukan diapa-apakan. Hanya dilihat saja tulisan Al-Quran itu. Masih 7/4. Oke, saya hitung 10 kali. 10 kali kamu tutup dan di otakmu akan tertulis surat yang kamu telah tanda itu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu tutup sekarang Al-Qurannya. Oke, sekarang Fatin dulu. Sekarang apa bedanya yang dulu belajar dengan mengubah menjadi bacaan di dalam otak kamu? Ada ayatnya. Ada ayatnya. Keluar itu ya? Yakin? Pada saat dilihat terus keluar di sini. Seandainya saya tes dengan Al-Quran, kamu bisa menunjukkan kepada kami? Oke. Sekarang buka Al-Quran sembarang. Buka sembarang. Nah, kamu lihat satu baris, kamu lihat
45 derajat. Kamu lihat, tidak kamu baca, kamu lihat saja. Kamu lihat saja. Satu baris. Kamu lihat saja. Oke, sekarang hitungan ke-5 kamu tutup dan kasihkan ke Ajeng untuk dibaca. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Langsung ya. Ya, langsung. Wa idhi a'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Oke. Gimana, Jun? Benar? Benar, sekarang benar keluar. Benar keluar. Di dalam utama keluar ya. Hanya melihat sudah keluar gitu. Oke, sekarang si Faras. Sudah tutup, ngapain dibuka lagi? Hebat pating. Ayo. Tutup. Langsung dibaca di dalam otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ziha hablum min masad. Sadaqallahu a'lam. Sekarang ceritakan seperti apa, Faras. Di otak itu ada hurufnya, ada harokatnya, ada tasdiknya, jadi baca fasih. Baca ya, pelan-pelan baca ya. Nah, terus awal mula hanya dilihat saja terus bisa muncul di sini ya. Yakin ya? Ya. Oke, sekarang buka Al-Quran sembarang. Bisa ngoreksi pating. Oke, sembarang. Setelah itu kamu lihat satu baris atau dua baris. Dua baris kamu lihat. Setelah itu terus kasihkan Fatin untuk dilihat. Kamu lihat sekarang. 1, 2, 3. Sepuluh kamu hentikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup, kasihkan ke Fatih. Ya, kamu sekarang baca dalam di otaknya. Falamma fasola qalu tubil junuhi qala innallaha mubtaliikum binahar. Bener anu ya. Sekarang sudah betul-betul bisa untuk menaruh itu ya. Oke, sekarang si siapa? Si Ajeng.
Sekarang kamu lihat, kamu baca, kamu lihat, kamu rekam di dalam otakmu. Hitungan 10 ditutup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tutup, dibaca di dalam otaknya. Koreksi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfaratil mabthus. Yatakunu jibalu ka'ihil manfus. Oke. Itu yang tergambarkan. Oke, yang betul tergambarkan. Sekarang dari siapa namanya? Apa yang dianukan di otaknya mulai dari siapa namanya? Bintang. Bintang, coba ceritakan dari awal mengikuti metode ini seperti apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Untuk awal kan saya kan sebelum masuk ini kan apa itu namanya menghafalkan. Terus untuk awal kan kita itu belajar mulai dari folder kunci, terus dari folder 1, 2, 3 dan yang terakhir kan tahap ini. Jadi untuk yang di otak itu kita akhirnya menggambarkan. Jadi saat kita melihat buku seperti metode tadi, sekilas melihat pas waktu kita kayak memejamkan mata, tadi itu langsung tergambar di otak. Itu yang terasa. Terus apa lagi yang dirasakan lagi? Apa yang dirasakan? Lebih mudah dan saat kita menggambarkan ini itu untuk seterusnya nggak bakal hilang. Beda kalau seperti menghafalkan itu mungkin besoknya mungkin bakal hilang. Jadi dan di otak juga lebih mudah, nggak terlalu berat. Oke, Farah dan Fatin itu apa? Ceritakan di situ. Gitu dulu. Fatin. Ayo. Mulai awal kemarin apa yang dirasakan? Kemarin Yuk awal-awal belajar dari kata folder sampai isi sampai hari ini foto reading apa? ke gambar. Iya monggo. Gambar gitu. Monggo. Ceritakan. Ceritakan dari awal. Apa dari awal? Bapakmu. Terserah. Oh, ya dari disuruh bapak. Ya. Ya disuruh ayah buat kesini. Terus? Habis itu diajarin sama Pak Cahyo buat ngegambar, bukan dihafalin. Terus ya udah gambar gitu. Kalau merem jadi kelihatan. Udah. Sampai Al-Quran juga terlihat ya. Sampai. Kalau menghafal gimana? Bedanya dengan menghafal? Oh, hafal ya hafal nggak ke gambar aja. Oh. Arabnya. Oh gitu. Kalau kelihatan Arabnya betul. Kayak ada tulisan. Lebih mudah ya berarti. Sebelahnya? Ores. Monggo. Apa-apa cerita dari awal. Ya sama disuruh ayah ya kan. Ayah ketemu Pak Cahyo terus dibawa ke sini terus pas video call mesti bilang digambarkan ngono sampai kesel dhewe aku nih. Enggak apa-apa, Surabaya. Terus disuruh Pak Cahyo gambarin warnanya gambarnya sudah. Nah jadi itu sahabat
Hobi dan Marolis bahwa otak manusia itu punya 100 miliar ya Betul. sel, sehingga di situ ada korteks yang di permukaannya itu akan saling saling berhubungan. Tandanya kalau korteks itu luas permukaan itu menghitam, dia akan saling berhubungan antar sel, sehingga dia akan bisa menggambarkan dalam otak. Nah, ini akan didalamkan oleh adik-adik ini, makanya pelatihan di sini sampai 2 bulan karena untuk membiasakan diri. Ini besok kita akan ajarkan kepada adik-adik ini bagaimana potensi bau dan suara. Kalau bau komodo itu bisa 3 kilo bisa membau, manusia itu lebih daripada itu. Nanti kita akan ajarkan bagaimana bau tembakau, bau kalau ke depan bisa kokain ini bisa dibau oleh adik-adik ini. Sehingga ini proses menggambarkan sudah masuk, bisa menggambarkan, bisa mengartikan ayat per ayat, terus suku kata per suku kata dalam Al-Quran, dia bisa foto reading. Ini besok akan melatih bau bisa sampai 1 kilo itu bisa tercium asal anginnya mengarah kepada si anak tersebut. Bahwa kita akan melihat potensi yang ada di bau, terus dirasa, terus digambar. Ini gambar sudah kita lakukan, warna merah Magic Binio, terus suara. Nah, ini nanti kedepannya otak akan bisa seimbang antara kanan dan kiri karena rumus juga bisa masuk dan sebagainya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teknologi ini atau metode ini bisa sampai ke pelosok-pelosok negeri, karena sekarang belajarnya pakai daring, kita juga akan berikan daring. Insya Allah dengan cara ini AQ, SQ, EQ akan betul-betul bisa meningkat dan dia bisa tahu sebab dan akibat. Demikian hari ini. Besok kita lanjutkan lagi untuk meningkatkan kemampuan otak terhadap potensi bau. Gambar ini sudah kita lakukan untuk foto reading. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.